Duh, makin kesini berita tuh makin gak ada yang bikin tenang, tau gak sih? Nggak tenang kenapa? Perasaan tiap hari berita emang bikin pusing. Nih, coba lihat aja. Masa rupiah udah nembus sampai 17.700? Ini bisa aja tiap hari tuh naik terus. Udah mana sekarang pada nyamain sama waktu 98 lagi. Hah? Serius? 1998. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Gudang-gudang dibakar, pusat perbelanjaan dijarah, dan toko-toko dirusak. Diperkirakan 288 hingga 488 orang meninggal. Nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot drastis Untuk menumpangkan tahta Soeharto. Tahun 1998 akan selalu diingat sebagai salah satu lembaran paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Ketika fondasi ekonomi yang dibangun selama 3 dekade runtuh hanya dalam hitungan bulan. Inflasi melesat hingga mencapai angka mengerikan, meroket hingga lebih dari 70%. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dan negara berada di ambang kebangkrutan total. Di tengah lonjakan angka yang melesat, tongkat estafet kepemimpinan nasional beralih. Mayoritas masyarakat dunia mengenal Baharudin Yusuf Habibie sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1998 hingga 1999. Namun, sejarah kerap kali melewatkan satu fakta historis yang sangat fundamental. Di bumi, di atas tanah air yang sedang sekarat ini, Habibie adalah seorang economic mastermind yang menyelamatkan Indonesia dari kehancuran ekonomi total dengan latar belakang bidang teknik. Sebagai teknokrat murni, visi awal Habibie selalu tertuju ke langit. Beliau adalah arsitek utama modernisasi industri berbasis teknologi tinggi di Indonesia. Impiannya adalah membawa bangsa ini melompat langsung menuju era industri dirgantara. Namun takdir berkata lain. Ketika krisis moneter melanda Asia dan menghantam Indonesia, Habibie dipaksa turun dari mimpinya di udara untuk menghadapi realitas yang hancur lebur di bumi. Kewajiban konstitusional saya ialah mengucapkan sumpah. Pelantikan dirinya pada Mei 1998 disambut oleh skeptisisme global yang luar biasa. Banyak pengamat ekonomi barat meragukan, apakah seorang insinyur penerbangan bisa menjinakkan inflasi dan menstabilkan sistem keuangan yang kolaps? Itu yang mereka nantikan. Kalau andai kata saya laksanakan itu, he's only an airplane maker. He can never make Indonesia. Negara tetangga, saya sebut aja namanya Lee Kuan Yew. Dia mengatakan apa? Kalau Habib pakai, akan melampaui 20.000. Namun, disinilah kejeniusan metodologis Habibie bekerja. Ia memperlakukan krisis ekonomi layaknya sebuah problem engineering rumit yang harus dipecahkan dengan presisi matematis, logika ketat, dan keputusan kilat demi menyambung napas negara. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Probably about to get the credibility back for our bank or banking system. It's very depending on the law that is controlling, let's say, bankruptcy law and controlling the supervision of the banking or banking system, and even supporting the Bank of Indonesia to make it more stronger than ever. Kebijakan fundamental pertama yang diambil oleh B.J. Habibie adalah sebuah langkah radikal yang membalikkan pakem politik Orde Baru, memberikan independensi penuh kepada Bank Indonesia. Sebelum tahun 1998, Bank Indonesia bertindak di bawah kendali penuh dan intervensi pemerintah. Seringkali dipaksa mencetak uang atau mengalirkan dana demi proyek-proyek politik penguasa, tanpa memikirkan stabilitas moneter jangka panjang.
Habibie menyadari bahwa jantung dari inflasi yang menggila adalah hilangnya kepercayaan pasar terhadap mata uang kita akibat otoritas moneter yang disetir kepentingan politik. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Regulasi ini secara resmi memotong tali pusat intervensi eksekutif. Bank Indonesia menjelma menjadi lembaga independen yang bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain, dengan satu tujuan tunggal yang mutlak, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Namun, melahirkan kemandirian ini bukanlah perkara mudah. Habibie harus menghadapi resistensi hebat dari lingkaran politik yang terbiasa menggunakan bank sentral sebagai mesin pencetak modal. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Situasi tersebut menimbulkan gerakan masif untuk menumbangkan tahta Soeharto. Secara teknokratis, keputusan ini dinilai terlalu berani. Pemerintah secara sukarela melepas hak intervensinya di tengah badai krisis. Langkah sepihak ini mengirimkan sinyal kejut ke seluruh dunia bahwa Indonesia sedang merombak total fondasi ekonominya demi kepastian hukum yang mutlak. Melalui keputusan strategis ini, Bank Indonesia akhirnya memiliki taji dan otoritas penuh untuk menggunakan instrumen moneter, seperti mengendalikan jumlah uang beredar dan menetapkan suku bunga secara objektif tanpa ketakutan ditekan oleh penguasa. Independensi BI adalah pilar penyangga pertama yang kokoh, mengembalikan kepercayaan eksternal bahwa Indonesia siap mengelola keuangannya dengan tata kelola yang bersih dan profesional. Gelombang krisis moneter menerpa Indonesia sejak pertengahan 1997. Krisis ini sebetulnya tak hanya terjadi di tanah air, namun juga di sejumlah negara di Asia. Pilar kedua dari strategi penyelamatan ekonomi Habibie ditunjukkan langsung pada epicentrum krisis, kehancuran sistem perbankan nasional. Pada awal 1998, mayoritas bank di Indonesia mengalami kebangkrutan teknis akibat tumpukan kredit macet dan penarikan dana massal oleh masyarakat yang panik. Sistem sirkulasi darah ekonomi nasional lumpuh total. Menghadapi kehancuran perbankan ini, Habibie mengambil langkah tegas tanpa kompromi.
Beliau mengoptimalkan peran BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. BPPN melakukan pembedahan makro secara masif, melikuidasi belasan bank yang sudah tidak tertolong, mengambil alih pengelolaan bank bermasalah, dan melakukan merger besar-besaran terhadap bank-bank pemerintah yang sekarat. Menjadi entitas baru yang sehat dan kokoh, yang kini kita kenal sebagai Bank Mandiri. Hitungan bulan, mata uang kebanggaan Indonesia itu menembus berbagai angka batas psikologis, terus merosot hingga akhirnya menyentuh titik terendahnya yang mengerikan pada angka Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Angka pelemahan mata uang BPK juga melaporkan ketidakhematan biaya penyihatan perbankan senilai Rp7,1 triliun. Namun kesehatan perbankan menjadi lebih baik setelah masuk dalam program penyihatan. Jumlah pembiayaan aset BPPN ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara lain yang melakukan langkah serupa. Operasi senyap restrukturisasi ini adalah pil pahit yang harus ditelan. Likuidasi puluhan bank swasta memicu amarah para konglomerat yang kehilangan gurita bisnisnya. Namun, demi menghentikan pendarahan ekonomi, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Suntikan likuiditas darurat dikucurkan secara terukur hanya untuk bank yang masih memiliki harapan hidup. Mengembalikan perlahan demi perlahan rasa aman masyarakat untuk kembali menyimpan uang mereka di dalam sistem perbankan nasional. Keberhasilan menstabilkan sistem perbankan dan menjinakkan volatilitas nilai tukar secara langsung berdampak pada terkendalinya harga-harga barang di pasar. Sektor real kembali bergerak, dan inflasi yang tadinya mencekik leher rakyat kecil berhasil diredam. Habibie membuktikan bahwa pendekatan ilmiah yang terukur, transparan, dan berani mampu membalikan prediksi buruk dunia internasional dalam waktu kurang dari 2 tahun. Krisis tahun 1998 memang telah berlalu. Namun tantangan ekonomi tidak pernah benar-benar hilang. Nilai tukar rupiah masih sering mengalami tekanan, harga kebutuhan pokok dapat berubah sewaktu-waktu, dan kondisi ekonomi global terus mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia hingga hari ini. Situasi tersebut membuat kita sadar bahwa stabilitas ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga tanggung jawab seluruh warga negara. Di tengah kondisi krisis tahun 1998, B.J. Habibie hadir dengan pendekatan yang berbeda. Ia tidak memilih kepanikan, ia memilih logika, ilmu pengetahuan, dan tetap memikirkan kepentingan rakyat. Mereka juga masih dibayang-bayangi oleh huru hara massa yang dipicu oleh gugurnya keempat pahlawan reformasi pada tanggal 12 Mei 1998. Keputusan-keputusan yang diambil Habibie saat itu menunjukkan bahwa membela negara tidak selalu harus dilakukan di medan perang. Bela negara juga dapat dilakukan melalui kebijakan ekonomi, melalui keberanian menjaga kestabilan bangsa
ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Kita yang berbudaya dan beragama, kita mengutuk perbuatan biadab. Sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi, nilai tersebut menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita sekarang. Kita mungkin tidak berada di posisi sebagai presiden, menteri, ataupun pengambil kebijakan negara. Namun bukan berarti kita tidak memiliki peran. Integritas dalam bekerja, kejujuran dalam menyusun laporan keuangan, kemampuan memahami regulasi, hingga kesadaran untuk menjaga transparansi merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi bangsa. Baharudin Yusuf Habibie mungkin memimpin Indonesia hanya dalam waktu yang singkat. Namun keberanian, pemikiran, dan ketulusannya meninggalkan jejak yang panjang dalam perjalanan bangsa. Terbang, ada kapal terbang, apa saja, dan juga di jalan kok kenapa tuh dia. Ia membuktikan bahwa satu orang dengan visi, ilmu, dan keberanian dapat membantu sebuah negara bangkit dari keterpurukan. Dan dari Habibie, kita belajar bahwa kecerdasan akan menjadi lebih berarti ketika digunakan untuk mengabdi kepada negeri. This is the